mulai debat mengenai irresistible grace. Ini poin keempat dari Tulip. Aturan debatnya yang sudah disetujui bersama. Pertama, opening statement 7 menit masing-masing. Terus 2 sesi saling bantah 3 menit. Terus 2 sesi saling bertanya langsung 5 menit. Terakhir closing statement 5 menit. Ya, kita langsung aja supaya menghemat waktu. Dimulai dari Pak Riwali ya. Berarti. Pak Steven sekarang. Pak Steven, sorry, oke. Jadi yang mulai duluan saya ya? Ya. Boleh. Oke, baik. Sebentar, saya share screen dulu sebelum mulai. Oke, share screen-nya udah kelihatan ya? Baik. Ya, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pemirsa dan pengikut debat. Kita sekarang kali ini berdebat mengenai suatu topik yaitu irresistible grace, yaitu poin keempat dalam Calvinisme, dan saya bicara sedikit cepat karena materi saya sangat banyak ya. Irresistible grace atau kasih karunia yang tidak dapat ditolak. Saya ingin mulai dengan berkata bahwa kasih karunia atau grace itu adalah suatu konsep yang sangat indah yang diajarkan dengan sangat indah di dalam Alkitab, dan kasih karunia itu dalam bahasa Yunani charis, dalam bahasa Ibrani hein, itu berarti suatu kebaikan atau pemberian yang diberikan oleh Tuhan, suatu favor from God yang tidak kita pantas dapatkan, tidak layak kita dapatkan, dan itu adalah suatu hal yang sangat indah. Namun kasih karunia yang tidak dapat ditolak atau irresistible grace itu tidak ada dalam Alkitab. Jadi kasih karunia saja ada banyak, tapi kasih karunia yang tidak dapat ditolak itu tidak ada. Bahkan sangat aneh konsepnya, suatu kebaikan atau suatu favor mestinya tidak perlu dipaksakan, dan itu mestinya ditawarkan begitu ya. Tapi kalau sesuatu itu seperti dipaksakan, tidak dapat ditolak begitu, itu suatu hal yang sangat aneh sekali. Dan kenapa bisa muncul irresistible grace? Tentunya ini mengalir dari konsep Tulip. Dan dalam Calvinisme, Allah sudah menentukan segala sesuatu. Jadi Calvinisme percaya determinism, segala sesuatu sudah ditentukan, hanya mereka berkata ditentukannya oleh Allah, jadi divine determinism. Dan itu termasuk dosa, Tuhan sudah menentukan dosa, dan itu berarti tidak ada kehendak bebas sejati. Ya. Walaupun Calvinisme berkata ada kehendak bebas, namun kehendak bebas dalam Calvinisme itu kehendak bebas yang tetap harus nurut apa yang Tuhan tentukan. Gitu. Jadi nggak bisa lepas dari apa yang Tuhan tentukan, jadi sama saja bohong sebenarnya. Dan Tuhan sudah menentukan tanpa syarat siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Tuhan menciptakan dari awal sebagian manusia masuk surga, sebagian manusia masuk neraka. Dan itu berarti Calvinisme mengakui, seperti diakui oleh Pak Muriwali, bahwa Allah membenci orang-orang yang dia tentukan untuk masuk neraka. Tuhan membenci mereka. Ya, Tuhan tidak mengasihi mereka sama sekali. Tuhan tidak menyediakan keselamatan untuk mereka. Dan itu adalah mayoritas manusia. Gitu. Jadi dalam Calvinisme Allah membenci mayoritas manusia yang ada, yang pernah Dia ciptakan. Dan kalau Anda percaya itu, maka Anda mungkin cocok menjadi seorang Calvinis, namun Anda tidak Alkitabiah. Dan kita melihat bahwa Calvinis mengajarkan orang-orang yang sudah ditentukan masuk sorga, lalu Tuhan akan dengan irresistible grace, langsung ya, tanpa ada syarat apapun dari manusia itu, tanpa menuntut apa-apa. Pak MYM mengatakan bahwa keselamatan tidak bersyarat, itu yang dia katakan di debat kedua. Allah akan langsung memberikan irresistible grace, melahirbarukan orang itu, baru kemudian orang itu menjadi percaya begitu. Jadi dengan demikian ini menghilangkan tanggung jawab manusia dalam keselamatan. Ya, bahkan ini diakui oleh Pak MYM bahwa tidak ada tanggung jawab manusia dalam keselamatan gitu. Jadi kita melihat di sini bahwa dengan demikian kalau misalnya ada orang yang tidak percaya, itu sebenarnya kita bertanya kenapa dia tidak percaya? Ya karena Tuhan tidak memberikan dia irresistible grace. Itu adalah jawaban yang konsisten. Jadi dalam Calvinisme ada dua track, ada orang yang sudah ditentukan masuk surga, itu diberi irresistible grace, dia lahir baru, kemudian menjadi percaya. Ada track yang satu lagi, tidak diberi irresistible grace, tidak lahir baru, dan tidak menjadi percaya. Begitu. Tetapi ini tidak Alkitabiah, yang Alkitabiah adalah Allah memberikan grace. Jadi Calvinis sering salah kaprah, dia anggap bahwa non-Calvinis percaya kita diselamatkan dengan kehebatan kita sendiri. Itu salah, saudara. Kita mengatakan bahwa kita memerlukan Tuhan bergerak duluan. Tuhan harus memberikan kasih karunia baru manusia bisa diselamatkan. Tetapi perbedaannya adalah kita percaya kasih karunia ini bukan tidak bisa ditolak, melainkan bisa ditolak. Tuhan bersifat menawarkan. Ya. Jadi kasih karunia ini Tuhan berikan kepada manusia, tapi bisa diterima, dan yang menerima akhirnya dia dibenarkan, diselamatkan, dan yang menolak akhirnya akan binasa. Jadi ini adalah sesuatu yang Alkitabiah, dan Alkitab sangat mendukung bahwa kasih karunia bisa ditolak. Calvinis sering berargumen, kalau misalnya kasih karunia Allah bisa ditolak, maka Allah terlihat lemah.
Saya katakan itu nonsens, itu sama sekali tidak masuk akal, karena kenapa? Itu adalah sistem yang Tuhan sendiri ciptakan. Artinya begini, kehendak bebas tidak merongrong kedaulatan Allah, karena kehendak bebas itu Allah yang berikan. Gitu. Perhatikan Matius 23 ayat 37, Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, oke saya tidak akan bacakan semua, dia berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam, tetapi kamu tidak mau. Jadi Tuhan rindu melakukan sesuatu, mereka menolaknya, mereka tidak mau. Apakah ayat ini membuat Allah terlihat lemah? Oh tidak, Allah hanya lemah dalam imajinasi Calvinis saja. Tetapi di dalam realitanya, kehendak bebas tidak menghilangkan kedaulatan Allah, karena kehendak bebas itu didesain oleh Tuhan, artinya itu sistem yang Tuhan desain sendiri. Kemudian kita melihat lagi Lukas 7 ayat 30. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Jadi bisa menolak, Tuhan mau melakukan sesuatu, mau menyelamatkan mereka, Tuhan mau menyelamatkan mereka. Dalam Calvinisme Tuhan tidak mau menyelamatkan orang-orang yang tidak Dia pilih gitu. Tapi Alkitab jelas mengatakan bahwa Tuhan mau, tetapi mereka menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Ini sangat jelas. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya. Jadi kita bisa menolak kasih karunia Allah, ada himbauan untuk itu. Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Jadi apa gambaran yang diberikan di sini? Tuhan berdiri mengetok, menunggu respon manusia. Dan ini yang digambarkan oleh Calvinis seolah-olah itu lemah begitu. Oh kok Tuhan menunggu respon manusia, seolah-olah Tuhan lemah. Tidak. Ini gambaran yang Tuhan sendiri berikan gitu. Tuhan memberikan tawaran keselamatan, Dia menunggu, ya, Dia menunggu respon manusia. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu. Kenapa? Karena Tuhan mendesainnya seperti itu. Kehendak bebas adalah sesuatu yang Tuhan desain dan Tuhan menawarkan keselamatan. Makanya cocok semuanya bahwa Tuhan ingin semua manusia diselamatkan. Dan sangat aneh sekali dalam Calvinisme bahwa lahir baru dulu baru percaya. Alkitab dengan konsisten berkata percaya dulu, menerima Yesus dulu baru lahir baru. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Jadi menerima dulu baru menjadi anak Allah. Menerima dulu baru lahir baru, saudara kasih Tuhan. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Jadi kita menjadi anak Allah karena iman. Berarti yang mana duluan? Anak Allah dulu atau iman dulu? Berdasarkan ayat ini sangat jelas. Iman dulu, baru. Jadi menerima dulu. Kasih karunia itu ditawarkan, bukan dipaksakan, bukan tidak bisa ditolak, bukan diprogramkan langsung. Ya mungkin Calvinis akan bilang, oh bukan dipaksakan, tapi orangnya diubah. Semacam. Oke, nggak masalah, itu hanya permainan kata-kata saja. Kemudian kita melihat lagi, Yesaya 5 ayat yang keempat dikatakan, apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ini tidak masuk akal dalam skema Calvinisme. Kenapa Tuhan menantikan? Menantikan. Loh, Tuhan tinggal kasih dia irresistible grace. Ngapain Tuhan menanti-menanti begitu kan? Jadi aneh sekali dalam sistem Calvinisme jadinya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya respon dari Pak Emiem, 7 menit. Ya, saya bergerak dari apa yang dipaparkan oleh Pak Stephen saja. Itu yang pertama tadi dia berkata bahwa tidak ada dalam Alkitab itu anugerah Allah dipaksakan begitu. Itu bahasanya siapa? Calvinisme tidak pernah berkata Allah memaksakan anugerahnya. Justru istilahnya di sana irresistible grace. Irresistible grace itu anugerah yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Jadi dari pihak manusia yang nggak bisa menolak, bukan Allah yang paksa. Ini saja sudah salah total ini Pak Stephen ya. Allah tidak paksa ya. Jadi manusia yang nggak bisa nolak. Kenapa? Karena begitu indah, begitu agung, begitu kuat anugerah Allah yang datang kepada kita, maka kita nggak bisa tolak. Jadi keliru kalau dikatakan Allah memaksa. Ini bahasa karikaturnya Pak Stephen tadi. Lalu yang kedua, dia berulang-ulang lagi menyinggung ini, Pak Muriwali bilang membenci orang reprobat. Tapi ini sepotong, Anda potong perkataan saya dan Anda ini membuat karikatur lagi di sini. Saya tidak berkata Tuhan membenci reprobat, stop. Saya berkata Tuhan membenci reprobat berdasarkan dosa-dosa mereka. Ya. Jadi kalau pemilihan dan penolakan itu hanya bermaksud Tuhan memilih sebagian, Tuhan menolak sebagian, tanpa melibatkan kebencian. Seperti Anda kalau mau menikah ya, Anda pilih yang jadi istri Anda sekarang, lalu wanita lain yang mungkin senang sama Anda tolak mereka, itu tak berarti Anda benci mereka. Nah, mengapa Tuhan membenci reprobat? Karena dosa.
Ini jelas ya, Anda potong-potong perkataan saya, maka kemudian kelihatan tidak tuntas, lalu saya seolah-olah tidak memahami Alkitab begitu ya. Lalu yang ketiga, dia bicara tadi masalah tanggung jawab manusia. Orang kalau rusak total, ya secara rohani terputus total dari Tuhan Allah, bagaimana disuruh bertanggung jawab untuk keselamatannya? Itu nonsense, itu absurd ya. Jadi manusia yang mati total, rusak total, total inability, total depravity, in sin ya. Maka dia tidak mungkin bisa berespons kecuali dihidupkan dulu baru berespons. Maka Alkitab ini mengajarkan kepada kita setelah selamat barulah kita diperintahkan untuk apa? Mengerjakan keselamatan kita. Ya, di situ baru ada tanggung jawab manusia untuk mengerjakan keselamatannya. Ya. Jadi keliru Anda kalau manusia yang rusak total dituntut tanggung jawab untuk keselamatan. Apanya yang bertanggung jawab? Mati total kok. Lalu yang keempat lagi, dia berkata Allah memberikan free will ya. Jadi manusia bisa menolak. Jadi Allah tidak terlihat lemah di sini, katanya begitu saudara. Kalau Allah mau memberikan anugerahnya, tetapi oleh karena free will-nya manusia menolak anugerah Allah, maka free will manusia lebih hebat, lebih besar daripada kehendak Allah yang mau memberikan dia anugerah. Di sini Allah, Anda kan lemah kan begitu. Anda nggak bisa memberikan jawaban yang masuk akal, yang rasional sejak dari debat kita yang pertama. Anda terus singgung free will ya. Kalau free will yang Anda maksud itu di luar daripada kedaulatan Allah, maka free will itu adalah sesuatu yang berada di luar Allah, di luar kontrolnya dia, maka Allah di sini sama sekali tidak berdaulat. Allah tidak berdaulat ya. Jadi Allah yang Anda percaya adalah Allah yang tidak berdaulat ya. Lalu juga yang kelima tadi, katanya Allah menunggu manusia, katanya begitu. Loh, kalau orang mati total dalam dosa, rusak total dalam dosa, bagaimana bisa menunggu manusia? Kecuali Allah hidupkan dia, barulah kemudian manusia itu bisa berespons kepada Tuhan. Dia bisa melihat juru selamatnya. Dia bisa melihat bahwa dia penuh dosa dan butuh anugerah. Tetapi itu sudah dihidupkan, baru dia sadar. Kalau tidak, sampai kapanpun Tuhan menunggu orang mati total, tidak mungkin akan datang kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan berinisiatif datang panggil Adam di Taman Eden, Adam justru lari dari Tuhan, bukan datang kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan menunggu itu mustahil, omong kosong itu. Ya. Lalu kemudian juga beliau mengutip Yohanes 1 ayat 12 tadi. Katanya percaya dulu baru lahir baru. Anda cuma kutip satu ayat di sini. Kenapa tidak lanjut ayat yang ke-13 ya? Saya membaca ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Berarti Allah yang melahirbarukan mereka. Allah yang melahirbarukan mereka, menjadikan mereka anak-anak Allah. Ketika dilahirkan kembali, mereka melihat dunia rohani, baru mereka sadar. Mereka manusia berdosa, mereka butuh Tuhan, baru mereka berkata, Tuhan saya percaya kepada Engkau. Tetapi itu mereka sudah dihidupkan secara rohani. Tanpa kehidupan secara rohani, tanpa dilahirkan kembali dari pihak Allah, tidak mungkin manusia mengenal Allah. Tidak mungkin. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 3, ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, dia berkata di sana, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Artinya apa? Lahir baru dulu, baru melihat kerajaan Allah. Lahir baru dulu, baru jadi anak-anak Allah. Lahir baru dulu, baru dia boleh berespons kepada Tuhan. Tuhan, I believe in you. Ya. Saya percaya kepada Engkau. Ya. I put my faith on you. Ya. Jadi lahir baru dulu ya. Jadi Anda bolak-balik ajaran Alkitab ini ya. Nah sekarang mengenai ini tadi saya mau elaborasi sedikit. Tuhan bukan memaksa. Anda tidak boleh pakai ini lagi nanti ya. Kalau Anda memakai ini, itu bahasa Anda sendiri dan membuang-buang waktu kita ya. Reform berkata irresistible grace, dan itu dari pihak manusia yang tidak bisa menolak. Bukan pemaksaan dari pihak Allah. Nah saya kasih satu contoh sekarang ya. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 dikatakan, one who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods, who was a worshipper of God. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul.
Jadi Tuhan yang membuka hati Lydia ketika dia mendengar firman Tuhan. Tuhan yang membuka sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, maka dia percaya. Jadi Tuhan bekerja, dan di sana tidak ada unsur pemaksaan dari Tuhan. Tidak ada. Tidak ada unsur pemaksaan. Betul-betul anugerah itu diberikan dengan sesuatu keindahan dan manusia tidak bisa menolak. Ya. Waktunya habis, Pak. MEM, oke. Kita sekarang masuk sesi 2, yaitu saling bantah 3 menit. Silakan Pak Steven. Sebentar, saya share screen dulu sebelumnya. Oke. Oke, baik. Jadi saya sangat aneh dengan Pak Muriwali tidak memulai dengan memaparkan argumen dia untuk irresistible grace, tapi malah langsung membantah punya saya, seolah-olah dia tidak punya argumen positif. Karena tantangan saya dari awal adalah bahwa tidak ada Alkitab mengajarkan irresistible grace. Alkitab mengajarkan grace, tapi tidak ada irresistible grace. Coba cari ada satu nggak ayat dalam Alkitab yang mengatakan kasih karunia yang tidak dapat ditolak. Begitu. Saya katakan kasih karunia banyak, tapi kasih karunia yang tidak dapat ditolak itu tidak ada. Dan memang saya memakai istilah memaksakan. Tadi saya juga bilang bahwa Calvinis menolak istilah memaksakan. Saya tahu itu. Saya bukan tidak tahu. Namun, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sesuatu yang jelas. Karena apa? Oke lah, itu hanya perbedaan semantik saja sebenarnya. Kalau tidak mau dipakai, kasih karunia tidak dapat ditolak. Katakanlah demikian. Saya nggak mau berdebat masalah itu. Kasih karunia tidak dapat ditolak. Tidak ada dalam Alkitab begitu. Misalnya contoh yang tadi dikasih paling terakhir. Tuhan membukakan hati Lydia. Benar. Saya juga percaya, makanya ada skema ini. Ada skema ini nih yang saya kasih ini. Bahwa perlu Tuhan bertindak, perlu grace begitu. Baru manusia bisa diselamatkan. Tuhan membuka hati saya waktu diselamatkan juga Tuhan membuka hati saya. Namun pertanyaannya adalah apakah di ayat itu dikatakan bahwa Lydia tidak bisa menolaknya? Tidak begitu. Jadi seolah-olah dalam skema Calvinisme, kalau ada orang yang tidak percaya itu karena Tuhan tidak membuka hatinya. Ya kan? Itu adalah konsekuensi logisnya. Kalau misalnya ada orang yang tidak diselamatkan karena Tuhan tidak mau membuka hatinya kalau begitu. Nah, dalam konsep saya tidak. Gitu. Dalam konsep saya adalah Tuhan mau semua orang diselamatkan sesuai dengan banyak sekali ayat 1 Timotius 2 dan sebagainya, tetapi manusia bisa menolak. Lalu dikatakan kalau orang mati total bagaimana dia bisa merespon Allah? Jawabannya adalah karena Allah memberikan grace di sini. Sehingga dia bisa menerima atau menolak begitu. Sehingga ada tanggung jawab. Tapi grace ini bisa ditolak atau bisa diterima. Dan ada begitu banyak ayat yang kemudian diabaikan begitu saja oleh Pak Muriwali, padahal dia punya 7 menit untuk membahasnya dan dia tidak menyajikan materi yang panjang lebar dari sisi positif dia. Katakan manusia tidak bisa menolak. Lukas 7:30 jelas-jelas ahli Taurat menolak. Ini ayatnya jelas, dikatakan Allah tidak menantikan. Yesaya 5:4 berkata, aku menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik. Dia menanti, ini suatu perumpamaan, Tuhan menantikan mereka bertobat, menghasilkan buah pertobatan di sini. Jadi bagaimana bisa dikatakan ini nabrak semua dengan firman Tuhan. Tadi Yohanes 1:12 lagi. Kemudian dia kutipan ayat 13-nya bahwa dilahirbarukan oleh Allah. Saya juga percaya dilahirbarukan oleh Allah, Pak. Emang siapa yang melahirbarukan kalau bukan Allah? Permasalahannya adalah Allah melahirbarukan setelah dia percaya. Itu yang diajarkan di ayat 12. Jadi kalau kita baca ayat 13-nya, Allah yang melahirbarukan. Kita baca ayat 12-nya, kapan Allah melahirbarukan? Yaitu setelah orang itu menerima, setelah mereka percaya. Jadi gabung menjadi satu, jadi jelas. Waktunya Pak Steven habis. Ya, silakan. Oke. Moderator. Respon Ya. Selanjutnya dari Pak MEM. Ya, yang pertama-tama saya langsung bantah karena ada banyak karikatur yang dia buat tentang Calvinisme. Itu kalau saya tidak bantah kan dibiarkan mengambang begitu saja nanti ya. Lalu kemudian itu yang kedua, dia katakan tadi Allah memaksa, irresistible grace itu sebetulnya dengan Allah memaksa itu hanya perbedaan semantik katanya. Ini menyederhanakan masalah yang sebetulnya sangat berbeda ya. Kalau irresistible grace itu dari pihak manusia. Kalau pemaksaan itu dari pihak Allah. Nah, Allah tak usah memaksa ketika dia menyatakan keindahan anugerahnya ya, kemuliaan anugerahnya, lalu manusia dibukakan mata rohaninya, lalu melihat dan sadar, maka tak usah Allah memaksa. Jadi istilah Allah memaksa ini salah satu karikatur yang paling buruk yang Anda buat kepada Calvinisme. Ya. Jadi tak ada hubungannya Allah memaksa. Cukup dia menyatakan anugerahnya yang begitu indah, begitu agung.
Maka kemudian manusia yang terbuka matanya karena dilahirkan kembali, maka dia sadar, wah ini yang indah. Maka dia tidak bisa tolak. Tidak bisa tolak bukan karena terpaksa. Perhatikan baik-baik. Tidak bisa tolak bukan karena terpaksa, tetapi karena begitu agung, begitu indah, begitu memikat anugerah Allah itu. Bagaimana? Dia sudah hidup secara rohani. Jadi Anda silakan membuat kalimat-kalimat yang sebetulnya tidak relevan dengan pemahaman Calvinisme, ya. Lalu masalah Lydia tadi, Anda berkata tidak ada, masih ada kemungkinan di sana untuk menolak. Itu kata Anda, tapi di ayat situ dikatakan Tuhan buka hatinya dan dia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Dia percaya menjadi orang Kristen, ya. Jadi kemungkinan yang tidak mungkin yang Anda buat itu. Lalu kemudian Anda kutip lagi ahli-ahli Taurat itu menolak. Loh, siapa bilang manusia tidak bisa menolak? Yang menolak anugerah Allah itu ada, tetapi mereka yang tidak dilahirkan kembali. Itu sebab kalau saya pergi memberitakan Injil, banyak orang memaki saya, banyak orang menolak. Karena mereka tidak dilahirkan kembali. Mereka tidak dapat anugerah untuk percaya, maka mereka tolak. Ya, seperti itu. Maka Anda keliru kalau pakai contoh ahli Taurat di sana, ya. Orang yang sudah mendapat anugerah, yang dilahirkan kembali ya oleh Roh Kudus, ya, maka dia tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak. Terlalu indah anugerah Allah untuk ditolak. Terlalu kuat anugerah Allah untuk ditolak. Ya, maka dia dengan rela, dengan sadar, ya, dengan rela, dengan suka, dengan senang hati menerima anugerah itu, ya. Lalu masalah lahir baru tadi, ya. Itu ayat 12 memang dikatakan siapa yang menerimanya, tetapi bagaimana mereka bisa menerima dia? Itu jelas dikatakan ya di Yohanes 6 ayat 37 ya. Semua Yohanes 6 ayat 44 ya, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kata Tuhan Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Yang ditarik oleh Bapa, yang ditarik oleh Bapa, yang dipilih oleh Bapa. Ya, waktunya habis Pak ya. Silakan Pak Steven langsung. Oke. Sebentar ya, saya share screen lagi. Ya. Baik. Yohanes 1 ayat 12 sudah jelas kenapa harus lari ke Yohanes 6 yang tidak nyambung dengan ayat ini, dan sebenarnya itu sangat gampang dijawab. Yohanes pasal 6 itu semua yang ditarik oleh Bapa. Makanya saya katakan ditarik itu adalah ditarik bukan tanpa dapat ditolak. Saya sekali lagi menantang, ada nggak ayat yang secara eksplisit mengatakan bahwa kasih karunia Allah tidak dapat ditolak? Silakan gitu. Kalau misalnya masalah Lydia dikatakan, oh dia menerima, ya memang benar kan ditawarkan. Ada dua kemungkinan, bisa menolak, bisa menerima. Lydia adalah kasus yang menerima, begitu. Sama sekali tidak membuktikan bahwa dia tidak bisa menolak. Ya, nah ada kasus lain lagi dari orang-orang Farisi dia menolak, begitu. Sekarang permasalahannya menurut Pak Muriwali, perbedaan antara orang Farisi dengan Lydia adalah jenis kasih karunia yang diberikan kepada mereka, begitu kan? Tadi argumen Pak Muriwali begitu. Yang satu dikasih irresistible grace, yang satu tidak dikasih irresistible grace. Jadi kalau begitu, perbedaan orang yang diselamatkan dengan orang yang tidak diselamatkan adalah Allah tidak mau mereka diselamatkan kalau begitu, gitu. Kalau gitu kenapa Tuhan harus marah? Kenapa Tuhan harus marah? Kenapa Tuhan harus berkata di dalam Yesaya, aku menantikan supaya kamu menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Ya kan? Kenapa Tuhan harus berkata begitu? Kenapa Tuhan harus memberikan pilihan kepada manusia? Tuhan berkata kepada orang Israel, pilihlah hidup, katanya. Jadi kalau saya melihatnya, ketika ada orang yang menolak Yesus Kristus, Alkitab mengatakan, itu bukan karena Allah kurang mau dia diselamatkan, gitu. Bukan karena Allah tidak mau dia diselamatkan, melainkan karena orang itu menolak. Jadi perbedaannya bukan pada kasih karunia-Nya. Perbedaannya adalah pada orang tersebut menolak. Gitu. Nah, kita melihat ini kembali kepada masalah tadi. Dikatakan Allah membenci orang reprobate. Itu adalah permasalahan utama Calvinisme. Allah membenci orang reprobate. Pak Muriwali mencoba melarikan diri dengan hanya berkata karena dosa. Saya sudah bantah itu dan belum pernah dijawab. Tidak mungkin Allah dasar kebenciannya itu adalah karena dosa. Karena mengapa? Orang-orang yang dikasihinya juga orang berdosa, begitu. Orang pilihan kan juga orang berdosa. Kalau orang pilihan dan orang reprobat, orang yang tidak dipilih sama-sama berdosa, maka dosa bukanlah dasar untuk mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Karena sama-sama berdosa. Jadi itu nonsens. Nah, kita melihat lagi, ada begitu banyak. Ya. Galatia 3 ayat 26.
Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Iman dulu baru menjadi anak Allah. Kembali ke Yohanes tadi yang tidak bisa dijawab. Makanya dia tidak mau sama sekali melihat ayat ini. Apa ayat ini katakan? Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Berdasarkan ayat ini Pak Muriwali, jawab dengan tegas. Berdasarkan ayat ini, menerima dulu baru menjadi anak Allah, benar atau tidak? Atau ayatnya terbalik? Anda harus rubah ayatnya begitu. Dikatakan, tetapi semua orang yang menjadi anak Allah diberinya kuasa untuk percaya. Ya, apa begitu? Waktunya habis, Jadi dibalik, oke. Pak Stephen. Oke. Ya, Pak Muriwali, terakhir. Yang pertama-tama jelas mereka ini golongan Stephen Liao ini sama bapaknya sama semua dari golongan mereka ini tidak memahami cara menafsirkan Alkitab dengan benar. Reformator itu mengatakan Alkitab menafsirkan Alkitab. Tidak bisa satu ayat saya ambil lalu saya tafsir sendiri sebagaimana dia. Tafsir Yohanes 1 ayat 12 itu ya untuk menunjukkan bahwa percaya dulu baru lahir baru. Bagaimana dengan ayat-ayat lain? Bagaimana dengan yang saya katakan tadi itu ya? Kalau Bapa tidak menarik dia, berarti inisiatif Bapa menarik, lalu datang kepada Yesus, dan ketika datang kepada Yesus, kata Yesus, aku tidak akan menolak mereka. Ya, seperti itu. Jadi, bagaimana dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Bapa itu memilih sebelum dunia dijadikan, begitu ya. Jadi, keselamatan inisiatif dari Allah, itu anugerah Allah. Allah lebih dahulu bekerja, melahirbarukan, baru orang bisa terbuka mata rohaninya, kan begitu. Jadi, kalau Anda ngotot hanya membahas Yohanes 1 ayat 12 ya, kelihatan benar ya, tapi itu hermeneutika Anda itu salah ya. Cara eksegesis Anda terhadap Alkitab itu salah ya. Kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu bedanya reform dengan pemahaman teologi Anda. Jadi kalau Anda mau ngotot mau eksegesis itu saja ayat 1 ayat itu, lalu Anda buat kesimpulan silakan saja, tapi kesimpulannya kacau. Kesimpulannya itu tidak alkitabiah ya. Lalu sekarang mengenai kasus Lydia tadi, ya. Kemungkinan apa? Jelas dikatakan Tuhan bekerja, membuka hatinya, lalu dia percaya. Kemungkinan apa? Tidak ada kemungkinan di sana. Itu karangan Anda. Ya, tidak ada kemungkinan di sana untuk menolak. Ya. Lalu juga tadi dia singgung masalah ini ya, kehendak. Ya, Allah memberikan kesempatan ya, dan manusia bisa menolak. Ini pertanyaan saya sekarang harus dijawab ya. Tolong dicatat ya. Menurut Anda kalau begitu, siapa lebih kuat? Kehendak Tuhan Allah atau kehendak manusia? Ini jawab ini saja. Kalau bilang kehendak manusia, berikan alasannya. Kalau bilang kehendak Allah, berikan alasannya. Ini menjadi poin penting sekarang. Ya, kalau manusia bisa menolak, menurut saya maka kehendak dia lebih kuat daripada kehendak Allah. Maka saya tanya Anda sekarang, kehendak siapa lebih kuat? Kehendak Allah atau kehendak manusia? Ini dijawab ya. Lalu kembali mengenai masalah dosa tadi ya. Pemilihan dan penolakan itu ya based on God's own pleasure ya. Jadi berdasarkan kerelaan kehendak Tuhan sendiri. Ya, jadi dia mengasihi. Ya orang berdosa, tapi dia mau mengasihi. Tapi yang lain dia tidak pilih, ya dia tolak mereka. Itu berdasarkan kerelaan kehendaknya sendiri. Tetapi kalau para reprobat nanti dibenci dan dimasukkan ke neraka, itu karena dosa-dosa mereka. Sudah clear ini. Apa yang mau Anda tanyakan? Sudah clear penjelasan saya ini ya. Jadi Anda mengulang-ulang saja itu hal-hal yang sebetulnya sudah beres di debat-debat yang lalu. Kemudian untuk mencari-cari permasalahan di sini ya. Tidak ada yang baru argumentasi Anda ini, cuma lari kiri kanan dan tidak fokus ya. Ya saya kira itu waktunya saja. Habis, Pak Yamim. Nah, ini sesi ketiga kita ada sesi baru. Sesi baru itu sesi saling bertanya langsung 5 menit. Tadi kan sebenarnya dari Pak MEM. Ini mau mulai dari siapa dulu? Jadi Pak MEM nanya pasti dulu atau pasti tanya langsung aja. Saya kira langsung yang punya saya, jangan saya bertanya tadi ini. Apakah menurut dia ini kehendak Allah atau kehendak manusia yang lebih kuat? Jadi Pak MEM yang bertanya dulu ya 5 menit ya. Ya, oke. Ya, tapi itu tadi. Sebentar, tapi saya pesan dulu, maksudnya pertanyaannya jangan panjang-panjang dan jawabannya jangan panjang-panjang ya, supaya penonton juga jelas. Kalau tadi kan kita udah berdebat panjang nih. Ini sekarang tolong jawab secara simpel tapi mengena ya, maksudnya supaya penonton juga bisa tahu pandangan mana. Oke. Ya, jangan berbelit-belit. Jadi Pak MEM mulai ya 5 menit. Oke, terserah, silakan Pak. Ya. Jadi itu pertanyaan saya tadi. Menurut Anda itu mana yang lebih kuat, kehendak Allah atau kehendak manusia? Itu saja. Langsung dijawab. Ya, silakan. Silakan membaca Matius 23 ayat 37 yang saya tampilkan di screen. Ya. Yesus berkata apa? Berkali-kali aku rindu. Kalau rindu itu berarti mau. Bahkan dalam bahasa aslinya ini adalah kata telo.
Berkali-kali aku rindu, tetapi kamu tidak mau. Jadi dalam suatu level tertentu ada kehendak Allah yang bisa ditentang oleh manusia. Dalam level tertentu, begitu. Nah, ada lagi kehendak Allah, yaitu berupa keputusannya yang tidak bisa ditentang oleh manusia. Jadi Tuhan itu begini, seperti manusia. Manusia juga, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Belum menjawab. Saya mau langsung dijawab saya, Pak Stephen. Dalam konteks ini tadi, dalam konteks tidak, ini kita bicara irresistible grace. Kita mengerucut dalam konteks itu aja. Jadi dalam konteks irresistible grace, ketika Tuhan menawarkan anugerahnya, Anda berkata manusia bisa menolak. Dalam konteks ini, kehendak siapa yang lebih kuat? Allah atau manusia? Itu saja, wis. Kehendak Allah bisa ditentang di situ. Kehendak Allah bisa kehendak Allah kalah. Berarti kehendak Allah kalah. Kehendak Allah yang satu itu karena tidak. Kehendak Allah. Jawab ringkas saja, Pak. Saya jawab ringkas. Ya, kehendak Allah kalah berarti. Bukan kalah. Karena Tuhan punya kehendak lain. Kalau manusia bisa menolak kehendak Allah, berarti kehendak Allah kalah di sini kan? Bukan. Tuhan berkehendak. Kenapa bukan? Karena Tuhan punya kehendak, manusia memilih. Jadi ibarat begini. Saya kasih Pak Muriwali pilihan. Saya kasih Pak Muriwali pilihan, mau A atau mau B. Terus saya bilang, maunya saya sih Pak Muriwali pilih A, tapi terserah Pak Muriwali lah. Maksudnya preferensi saya atau kehendak saya Pak Muriwali mau pilih A, tapi saya kasih kebebasan Pak Muriwali, boleh pilih A, boleh pilih B. Jadi saya punya kehendak yang mengatasi itu, yaitu kehendak untuk memberikan kebebasan kepada Pak Muriwali. Saya tidak bicara kehendak yang mengatasi. Saya tidak bicara kehendak yang... Itu jawabannya. Sebentar dulu. Kehendak yang memberikan anugerah tadi itu, kita fokus di situ saja. Allah kalah di sana atau menang? Tidak kalah. Loh, tidak kalah. Loh, dia memberikan tapi manusia tolak. Ya benar. Karena kehendak dia itu untuk supaya manusia diselamatkan itu. Maksud saya, Pak Stephen. Saya tidak bicara kehendak yang lain yang Anda bicarakan. Itu tidak ada hubungannya. Saya hanya mau bicara kehendak yang memberikan anugerah itu. Sekarang saya tanya balik. Dia menang atau di Matius 23 ayat 37, Yesus menang atau kalah? Sebentar Pak Stephen. Kalau Anda tidak bisa jawab ini, berarti argumentasi Anda lemah dan tidak bisa dipertahankan. Tidak. Tidak. Iya. Perhatikan di sini. Yesus berkata, aku rindu, kamu tidak mau. Di situ Tuhan kalah nggak? Menurut Anda Tuhan Yesus kalah nggak? Kamu tidak mau. Aku rindu mau melakukan ini. Aku rindu kamu datang, kamu tidak mau. Itu Tuhan kalah nggak? Iya, ini pertanyaan saya kepada Anda. Loh, kenapa ditanyakan kepada saya? Loh, Anda yang harus jawab. Nah, ini adalah kata Alkitab, karena kita kan berdasarkan teks. Jangan berdasarkan filosofi kita saja. Ya, makanya sekarang. Jadi teks ini berkata. Gini loh. Berdasarkan teks itu, jawab saya saja. Kehendak Allah di sana kalah atau tidak? Jangan kehendak Allah ditentang oleh manusia. Kalah berarti. Ditentang oleh manusia. Iya, kalah berarti. Tidak kalah. Anda bingung di sini, makanya gini. Oke, sekarang bagaimana? Menurut Anda kalah tidak? Ini saya yang bertanya kepada Anda, belum waktunya Anda bertanya. Oke, baik. Nanti melebar kemana-mana. Jadi Anda kan tidak bisa jawab. Jadi Anda tidak bisa menjawab juga sih sebenarnya. Ya. Jadi menurut Anda kalah kan? Jadi artinya apa ya? Saya akan jawab nanti. Saya punya waktu nanti untuk menjawab ya. Jadi artinya apa? Anda bicara kehendak Allah mau memberikan anugerah, tetapi manusia bisa menolak. Itu artinya kehendak manusia, free will manusia itu supreme di atas kehendak daripada Tuhan Allah kan begitu. Jadi ini kelemahan daripada doktrin Anda sebetulnya. Dan Anda tidak bisa menjawab putar ke sana kemari kan begitu. Tidak. Ya. Enggak, bukan. Jadi, karena begini. Kebebasan itu adalah yang Tuhan inginkan begitu. Itu yang Tuhan inginkan. Seperti begini, saya pengen makan, tapi saya punya kehendak lain yang mengatasi itu. Saya pengen makan, tapi katakanlah saya pengen kurus. Jadi walaupun saya pengen makan, tapi saya bilang tidak. Lalu sekarang gini, jelaskan kepada saya. Jelaskan kepada saya sekarang relasi antara kehendak Allah yang satu tadi dengan yang ini. Coba. Sekarang saya jelaskan ya. Tuhan punya yang namanya keputusan dia. Keputusan ini nggak bisa ditentang. Ya. Keputusan. Tapi Tuhan punya namanya keinginan. Keinginan ini bisa ditentang. Begitu. Karena kenapa? Karena dalam keputusannya Tuhan sudah memutuskan untuk memberikan manusia kebebasan untuk menentang. Jadi antara keputusan Tuhan dan keinginan Tuhan itu bertentangan begitu. Tidak bertentangan. Tidak bertentangan karena keputusannya adalah memberi kebebasan. Di sini sesi selanjutnya ya. Ya, keputusannya adalah memberi kebebasan. Waktu sudah selesai itu. Baik, oke. Waktu selesai. Nah, tolong dicatat ya Pak. Ini berarti sekarang pertanyaan Pak Stephen buat Pak MM, jangan tanya balik ya.
Iya. Seperti tadi. Matius berapa Sesi tadi? 2, silakan. Sebentar. Ini giliran Ya. saya kan. Saya akan bertanya. Ya. Oke, kita mulai dengan Matius 23 ayat 37 kalau boleh ya. Tuhan Bisa Yesus share screen, rindu melakukan saya mau sesuatu, mereka tidak mau begitu. Jadi Matius ini berapa? jelas mengatakan Matius 23 ayat 37. Ya. Ya. Ini sudah ada di screen, Pak. Biar nggak usah dicari-cari lagi, nanti menghabiskan waktu. Ini saya tidak lihat di screen, tidak lihat. Jadi Ayat menghabiskan waktu untuk membuka Alkitab kalau begitu. ayat berapa tadi? Ayat Ini tidak 37. kelihatan di 27. Ayat 37. 37. Ya. Ya, itu jelas itu adalah satu apa namanya? Tunggu saya baca ya. Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan para dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku mengumpulkan anak-anak. Aku rindu, Pak. Aku rindu. Ya, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kamu tidak mau. Nah, saya kembali kepada konteks yang Anda bicarakan tadi mengenai ahli Taurat yang menolak. Dalam konteks ini manusia bisa menolak karena mereka. Oke, saya potong Pak. Ini kan saya bertanya. Tuhan mau nggak mereka datang? Tuhan mau nggak mereka datang? Tuhan mau tidak mereka datang ya, begitu ya? Jawabannya ya atau tidak? Tuhan mau tidak mereka datang? Iya saya jawab, kepada orang pilihan yang memang Tuhan mau bekerja kepada mereka. Bukan ini, kepada orang yang dimaksud ini, Yerusalem kau yang membunuh ini, orang-orang Yerusalem yang dimaksud ini, Tuhan mau nggak mereka datang? Iya, makanya saya bilang kepada orang pilihan ya. Itu bukan kepada orang pilihan, Pak. Saya bertanya kepada orang Yerusalem di sini loh. Saya jawab dulu ya. Di antara orang yang menyalibkan Yesus ya, di antara orang yang menolak Yesus itu ada sekumpulan orang pilihan. Mengapa mereka menolak Yesus? Karena mereka berdosa. Kepada mereka ini Yesus rindu untuk mengumpulkan mereka. Tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau katanya. Kalau orang pilihan kan mau, Pak. Ini pernyataan secara umum. Nah, secara umum. Jadi mereka, sebentar. Itu sudah kacau. Ya. Jadi tadi dari penjelasan Pak Muriwali tadi sudah jelas kacau. Dia mencoba mengatakan rindunya ini kepada orang pilihan. Padahal jelas ini juga orang yang tidak mau justru. Loh, oke, dengar dulu. Orang pilihan seperti saya, Pak, orang pilihan seperti saya, sebelum dapat anugerah, saya benci Tuhan, saya tidak mau ke gereja, saya tidak mau kemana-mana. Karena saya belum dilahirkan kembali. Untuk konteks ini Yesus berteriak, nanti kalau saya sudah dilahirkan kembali, saya punya kerelaan untuk datang kepada Tuhan. Wah, itu memelintir ayat ini. Ayat ini jelas berbicara mengenai Yerusalem yang dipenuhi oleh Yahudi yang tidak diselamatkan waktu itu, dan mereka terus menolak. Tahu dari mana Anda? Yerusalem penuh dengan orang yang tidak diselamatkan. Masa tahu itu dari mana? Memang banyak orang tidak diselamatkan di Yerusalem kan? Oke, sekarang giliran saya bertanya, bukan Anda. Nah, jelas-jelas dikatakan bahwa aku rindu di sini dikatakan, tapi kamu tidak mau. Jadi Tuhan menginginkan sesuatu, ya, dan mereka tidak mau. Jadi jelas sekali cocok dengan apa yang saya katakan. Sekarang kita beralih ke yang pertanyaan berikutnya. Kita masuk ke dalam Yohanes tadi yang Anda lari di sini. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Berdasarkan ayat ini, ya, menerima dulu atau menjadi anak Allah dulu? Pak Muriwali. Berdasarkan ayat ini. Ya, jadi gini. Orang pilihan Allah itu dilahirkan kembali, dengar baik-baik, dilahirkan kembali ya, dibuka mata rohaninya, telinga rohaninya, mereka dengar firman, lalu beriman, sejak itu mereka jadi anak-anak Allah. Tanpa iman bagaimana bisa jadi anak-anak Allah? Oh, sebentar. Ketika orang lahir baru, dia sudah menjadi anak Allah. Namanya lahir kan? Lahir kan menjadi anak. Tapi di sini dikatakan menerima dulu baru jadi anak. Jadi menerima Tuhan dulu baru lahir baru, Pak. Iya, kenapa mereka bisa menerima? Karena Tuhan beranugerah. Seperti Lydia tadi. Ya, saya setuju beranugerah. Tapi bukan anugerah yang tidak dapat ditolak. Loh, Tuhan beranugerah, tapi tidak dikatakan anugerah yang tidak dapat ditolak. Karena lahir baru, sebentar Pak. Sebentar, ini giliran saya. Ya. Di sini dikatakan jelas-jelas anak menerima dulu, percaya dulu, baru menjadi anak Allah. Sekarang giliran Anda menjawab atau saya menjawab? Saya kan harus menjawab Anda. Anda ngomong terus dari tadi saya tidak jawab. Ya, begini, saya meluruskan. Sekarang begini. Loh, saya belum jawab. Ya, enggak masalah, Pak. Sebenarnya sudah ada jawabannya tadi. Ya. Sekarang coba kita lihat di Galatia 3 ayat 26. Ya. Galatia 3 ayat 26. Dikatakan apa di situ?
Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Jadi iman adalah syarat. Iman adalah syarat, iman itu sebelum. Pak Muriwali berkata bahwa iman itu bukan syarat. Bukan syarat keselamatan. Tapi jelas Alkitab mengatakan iman syarat keselamatan. Sudah selesai. Yang Jadi menjadikan seseorang itu beriman siapa? Kan Tuhan dulu bekerja, memberikan anugerah, memberikan iman seperti Lydia tadi membuka hatinya, lalu dia beriman, lalu dia jadi anak-anak Allah. Kan begitu logikanya. Sebentar. Jadi logikanya gini. Orang katanya waktunya habis. Sebentar. Atau saya lanjut Waktunya habis, Pak. Enggak masuk ke jamnya Pak Muriwali aja. Ya. Nah, saya ada pertanyaan lain nanti. Ya, silakan. Anda terlalu banyak bicara, waktu saya menjawab sedikit sekali, ya begitu. Ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, sekarang waktu saya ya. Sekarang Pak Stephen itu bicara lahir baru tadi ya. Jadi dia bilang percaya dulu baru lahir baru. Itu urutan dia ya. Nah, sekarang orang rusak total dalam dosa ya, bisakah melahirkan dirinya sendiri atau butuh anugerah Allah? Coba jawab saya. Jelas tidak bisa melahirbarukan diri sendiri, dan itu sama sekali berbeda dengan sistem saya. Saya justru berkata percaya dulu baru Tuhan lahir barukan. Jadi Tuhan yang melahir barukan, tapi Tuhan melahir barukan setelah dia menerima sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12. Nah, jadi sebelum percaya dulu baru lahir baru, benar. Jadi percayanya tadi itu percaya karena dia mau sendiri atau percaya itu diberikan oleh Tuhan? Percayanya itu karena dimampukan oleh Tuhan. Berarti anugerah Tuhan di sana. Oh, jelas anugerah Tuhan. Oh iya, jelas anugerah Tuhan. Tapi anugerah yang bisa ditolak. Anugerah yang bisa ditolak. Berarti kalau begitu 50% manusia, 50% Allah waktu dia percaya. Tidak. Jadi begini. Katanya bisa ditolak. Kalau bisa ditolak berarti manusia ada sumbangsih di sana. Begini, Anda ini Pak. putar-putar saja. Begini, Pak. Percaya itu adalah menerima hadiah. Kalau saya dapat hadiah, apakah misalnya saya dapat hadiah mobil? Saya sudah jelas. Mobil 100% dibayar oleh orang. Masa kalau saya terima hadiah, saya bilang ini 50% saya, bisa diketok saya, Pak. Loh, orang saya nggak bayar sepeser pun. Bukan terima hadiahnya, kemampuan untuk menerima itu dari Anda atau dari Tuhan? Kemampuan untuk menerima itu dari Anda. Kemampuannya dari Tuhan, tapi menerimanya tetap saya. Loh, kemampuan untuk menerima dari Tuhan, berarti 100% dari Tuhan kan? Ya, kemampuannya benar, tapi tetap harus saya yang percaya begitu. Harus saya yang percaya. Iya, kalau begitu enggak ada tempat, enggak ada ruang bagi manusia kalau begitu. Kalau 100% dari Tuhan. Memang tidak ada ruang bagi manusia dalam pengertian jasa. Anda jadi Calvinis, Anda muter-muter, Anda jadi Calvinis. Bukan, dalam pengertian jasa. Tidak ada ruang bagi manusia dalam pengertian jasa, tapi tanggung jawab manusia adalah untuk percaya. Aduh, Anda putar-putar, Pak. Jadi ini loh. Dengar ya, dari dilahirkan kembali lalu kemudian saya tanya masalah percaya dari Tuhan ya. Yang beri iman siapa? Tuhan. Anda Calvinis kalau begitu, Anda muter-muter. Saya tidak katakan Tuhan berikan iman, Pak. Bapak salah kutip saya. Loh, ya, jadi saya gini, saya katakan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk beriman. Iya, kemampuan beriman itu dari tapi Tuhan, kemudian kan? Kemampuan itu bisa kita pakai, bisa juga kita tidak mau, walaupun kita sudah mampu beriman. Bisa kita tolak tadi itu. Kalau begitu berarti waktu Anda beriman berarti 50% manusia, 50% Allah. Kalau begitu berarti Anda bertentangan dengan sendirinya. Tidak. Anda itu karena pemikiran Anda sudah salah. Jadi ibaratnya begini. Di dalam yang Bapak sering kutip Yohanes 6 itu kan. Ya, coba. Dalam Yohanes pasal 6 itu kan kalau orang harus ditarik oleh Bapak, begitu kan? Iya, jelas. Orang ditarik oleh Bapak. Saya setuju, orang harus ditarik oleh Bapak, Pak. Ya. Tapi di ayat itu juga dikatakan, di Yohanes pasal 6 itu konteksnya adalah Tuhan kasih perumpamaan. Dagingku adalah makanan, darahku minuman, semua harus makan. Saya kasih ilustrasi. Ya. Tuhan sediakan makanan, yang makan tetap harus kita, gitu. Loh, jadi iya, makanya saya tanya, yang memberi Anda kemampuan untuk makan siapa? Tuhan kan? Ya, karena Tuhan kasih makanannya. Loh, Tuhan kasih makanannya, yang makan tetap harus kita. Iya, yang memberi kemampuan untuk makan siapa? Ya Tuhan, kan Tuhan kasih makannya. Kalau nggak ada makanannya, saya mampu makan nggak, Pak? Benar, keselamatan itu 100% dari Tuhan. Saya hanya menerimanya aja. Iya, waktu Anda menerima kan kekuatan dari Tuhan untuk menerima. Benar, kekuatan dari Tuhan, tapi tetap harus pilihan saya. Artinya saya bisa menolak, Pak. Ini omong kosong, nonsens ini, Pak. Nonsens. Oh tidak, jadi, ini adalah Alkitabiah.
itu berarti Anda 50%, Tuhan 50%, dan Anda Tidak. menantang sendiri yang mengatakan tadi. Mana ada 100% kalau dari misalnya orang kasih saya hadiah, dia udah bayar penuh, lalu Tapi saya bisa klaim problemnya- itu 50%. Problemnya Anda sendiri juga mengaku Anda rusak total. Bagaimana Anda rusak total bisa punya kemampuan untuk terima hadiah itu? Itu kalau manusia iya. Tapi keselamatan itu dari Tuhan datang kepada manusia yang rusak total dalam dosa, yang mati dalam dosa, tidak mungkin bisa menerima. Kecuali Tuhan beri kemampuan kepada Anda. Maka Anda sudah terbolak-balik pikirannya ini tadi. Tidak, Kalau yang karena beri kemampuan Tuhan. Anda melihat semuanya dari kacamata Calvinis, padahal tidak ada satu ayat pun yang berkata tidak dapat ditolak. Saya dari tadi tunggu-tunggu. Ya oke, sekarang begini. Sekarang begini. Ilustrasinya tadi itu, Tuhan kasih saya kemampuan beriman karena tanpa Yesus Kristus saya mau beriman apa? Tuhan kasih saya kemampuan beriman, tapi beriman itu tetap tanggung jawab saya. Bukan itu yang saya tanya. Kemampuan Anda, kemampuan untuk merespons itu dari Tuhan kan? Benar, tapi Tuhan tidak langsung bikin saya tidak dapat ditolak. Saya mau tanya, kenapa kemampuan itu Tuhan berikan? Sayang sekali. Kenapa kemampuan itu Tuhan berikan? Boleh saya jawab? Sayang sekali. Boleh. Terakhir mungkin. Kenapa kemampuan itu Tuhan berikan? Waktu sudah habis. Bilang boleh. Nanti kan mengambil. Lanjut nanti aja yang di sesi berikut. Soalnya ini sesi cuma 2 sesi. Apa gimana? Ini cuma 2 sesi. Apa kita mau lanjut 3 sesi untuk ini? Apa mau lanjutkan ini, Pak? 3 sesi? Ya, terserah. Jadi, boleh. Opening statement kita bikin singkat dikit nanti ya. Oke. Pak Closing Stephen maksudnya. berarti ya. Jadi sekarang berapa menit? Closing. Ini 5 menit tetap. Ini 5 menit. Tapi habis ini masih ada 1 sesi lagi ya. 1 sesi lagi. Mau dibikin berapa panjang? 5 menit mungkin. Ya. Enggak yang penutupnya? Ini. Penutup mungkin 3 menit aja atau 2 menit. 3 menit ya. 3 menit. Oke. Baik. Jadi kita melihat di sini ya. Menurut Pak Muriwali, Tuhan tidak ingin semua manusia diselamatkan ya. Tidak ingin semua manusia diselamatkan, benar kan? Menurut Calvinisme, Tuhan tidak ingin semua manusia diselamatkan. Benar atau tidak? Itu sudah diulang-ulang, Pak. Enggak, benar atau tidak? Kalau diulang-ulang kan tinggal jawab. Kemarin kan sudah jelas jawaban saya, Pak. Bapak tinggal review saja. Jadi ginilah, Anda ini mau... Enggak, sebentar, Pak. Jangan lari-lari, Pak. Saya hanya ingin mendapatkan satu ya atau tidak. Menurut Calvinisme, Tuhan tidak ingin semua orang diselamatkan. Tuhan memilih sebagian, dia berkehendak untuk menyelamatkan mereka. Tidak usah malu-malu dengan doktrin Bapak. Tidak usah malu-malu. Saya bertanya, menurut Calvinisme, Tuhan tidak ingin semua orang diselamatkan. Benar atau tidak? Di dalam pemilihannya, sebagian selamat, sebagian ditolak. Ya, jadi Tuhan tidak ingin semua diselamatkan, kan? Iya, jelas. Tuhan tidak ingin semua diselamatkan. Jadi, saya ingin menunjukkan ya betapa salahnya itu. Ya, jadi Calvinisme itu memperlihatkan ya mereka itu, makanya dari tadi saya sebenarnya meminta mana ayat yang berkata kasih karunia Tuhan itu tidak dapat ditolak, padahal tidak ada begitu. Itu Lydia tadi sudah satu contoh. Tidak ada kata tidak dapat ditolak di situ. Tidak ada kata tidak dapat ditolak di situ. Iya, tapi Yohanes sebentar Pak. Nih, saya kasih lihat ya. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 6 yang saya share di screen ya. Tidak ada di screen sini. Ya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, kalau Calvinis menafsir ulang ayat ini supaya semua orang pilihan diselamatkan. Iya, jelas. Ya, jadi mereka menambahkan kata pilihan di situ. Padahal Alkitab bilang semua orang, gitu kan? Ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia diubah dari waktu kita semua menjadi sebagian, begitu. Pak, ini kan saya yang bertanya, terserah saya mau berapa cepat, mau berapa lama, Pak. Nah, kemudian kita melihat di sini. Saya tidak ada waktu untuk respons gimana? Loh, sebentar kan, makanya tadi saya tanya Bapak aja, Bapak ini jawabnya aneh-aneh. Sekarang pertanyaan saya begini, kalau misalnya tadi kan Bapak bilang bahwa Allah membenci orang non pilihan, ya Allah membenci orang non pilihan, itu kata Bapak. Saya membenci apa? Jangan potong. Ya, Allah membenci orang non pilihan, itu menurut karena dosa mereka. Jangan dipotong. Oke, karena dosa, baik. Karena dosa mereka. Ya. Benar. Ya. Tapi begini Pak. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Reprobasi, sebentar dulu saya luruskan. Reprobasi itu tidak melibatkan kebencian atau apapun dari Allah. Tetapi dosa-dosa mereka yang membuat Allah benci kepada mereka. Ini harus jelas, Anda jangan putar-putar ini. Tidak, karena orang pilihan pun berdosa.
Jadi itu bukan dasarnya. Iya, orang Bukan pilihan dasarnya. berdosa dan Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi Ya, mereka. kenapa Tuhan tidak mengasihi Beda. yang tidak dipilih kalau begitu? Kan sama-sama berdosa. Kenapa sih memang memilih? Makanya saya bilang, Anda pilih istri Oke. Anda ini kenapa pilih dia dan bukan wanita lain? Ya, Coba baik jawab Pak. ini. Karena Ya, istri jawab itu ini cuma dulu. boleh satu, Iya. Pak. Karena istri cuma boleh satu. Orang yang diselamatkan dibatasin nggak jumlahnya? Iya, Tidak. tapi sebelum Tidak. menikah. Sebentar Begitu. dulu. Sebentar dulu. Enggak, segini. Saya Sekarang belum saya tanya, menikah. Pak. Saya tanya sama Bapak. Sebelum menikah. Saya yang sebelum bertanya. menikah, Sorry, saya yang Anda- bertanya, Pak. Ini Bapak nggak fair kalau gitu. Saya yang bertanya kan. Apa? Saya bertanya, ya. Kalau saya punya anak, saya suruh anak saya mengasihi tetangga, saya sendiri membenci tetangga itu, saya munafik nggak, Pak? Loh, Anda salah. Ini Enggak. Saya munafik Dengar tidak. dulu. Salah, Anda salah paham, salah paham. Loh. Dengar dulu. Waktu Enggak, Anda jangan begitu. memilih, waktu Anda memilih dan menolak, ya, itu tidak melibatkan kebencian. Perhatikan baik-baik. Sebentar. Waktu Allah memilih, ya, perhatikan dulu. Saya Waktu Allah tidak, memilih. saya tidak peduli dan masalah menolak terpapar, waktu kapan. Sekarang dia adalah tidak- Allah membenci. Loh. Oke deh. Anda tidak akan jawab itu, saya tahu. Sekarang saya tanya begini. Tidak. Injil Saya itu- jawab ini dulu. Sekarang begini, saya tanya. Pak Stephen, Enggak, saya ada pertanyaan lain. Jangan lari-lari. Saya Nanti jawab Bapak ini bisa dulu. jelaskan dalam waktu Bapak kalau mau. Tidak. Sekarang saya jelaskan. tanya. Injil itu kabar baik untuk semua manusia atau untuk sebagian manusia? Untuk orang pilihan. Jadi Injil bukan kabar baik untuk orang yang tidak dipilih Tuhan. Tidak. Itu kabar kemurkaan Allah bagi mereka karena dosa-dosa mereka. Itu Alkitab Oke. jelas. Oke. Ya. Dan Tuhan tidak menyediakan keselamatan untuk mereka. Tidak. Hanya Baik. orang untuk orang pilihan. Jadi mereka Ya. lahir sudah dalam dosa kan? Ya. Mereka lahir dalam dosa, tidak bisa tidak berdosa, dan sudah menolak Allah. Itu mereka tidak pilih. Mereka lahir sudah begitu. Ya. Lalu. Jadi mereka perlu mengucap syukur apa kepada Tuhan kalau begitu? Tidak ada dikasih keselamatan. Anda logikanya gimana? Ya, Bagaimana waktunya orang bermengucap sudah syukur? habis. Dia tidak Kita masih ada selamat. satu sesi lagi kok. Orang ini tidak selamat, bagaimana bisa mengucap syukur? Oke. Yang mengucap syukur atas Silakan keselamatan waktunya itu Bapak, hanya waktunya orang Bapak. pilihan. Habis. Ini logika Kita- Anda ini kacau balau semua, Pak. Oke, ya Pak MM langsung satu sesi lagi. Jadi saya lanjut ini tadi ya, masalah itu tadi. Jadi Pak Stephen bilang tadi itu Tuhan ingin untuk semua selamat, katanya begitu. Sesuai dengan kata Alkitab, benar. Ya, sesuai dengan kata Alkitab. Tetapi ternyata tidak semua selamat. Benar. Tidak semua. Dan bukti, hanya Benar. sebagian orang yang selamat. Sebagian orang menuju ke neraka. Nah, Benar. bagaimana Anda menjawab ini? Berarti Allah Anda lemah kalau begitu. Coba. Tidak. Allah saya ingin orang yang diselamatkan berdasarkan dia secara bebas menerima. Kalau rusak total, bagaimana bisa menerima? Tuhan memberikan dia kemampuan untuk menerima atau menolak. Berarti menerima atau menolak. Benar. Benar. Gini. Ini sebentar dulu. Sekarang berarti gini. Tuhan memberikan kemampuan untuk menerima dan menolak. Oh, berarti kemampuan menolak Tuhan juga terima ya? Begitu ya? Jadi kemampuan menolak Tuhan. Karena Tuhan memberikan dia kemampuan untuk menerima, itu sudah satu paket. Kalau dia bisa menerima, berarti dia bisa menolak. Jadi berarti ada respons manusia yang dibutuhkan di sini. Usaha Benar, manusia. bukan usaha. Respon itu bukan usaha, Pak. Iya, respon usaha perbuatan Oh, manusia. tidak. Anda mengacaukan antara iman Tidak dengan usaha. mengacaukan. Antara Tidak. iman dengan usaha Anda mengacaukan. Tidak. Menerima hadiah itu usaha bukan, Pak? Usaha pakai tangan. You Oh, terima pakai tangan. tidak. Anda kalau tidak menggerakkan tanganmu, bagaimana bisa terima hadiah? Ini kacau Anda logikanya. Sama sekali tidak. Usaha itu adalah suatu merit, suatu jasa. Usaha, Anda angkat tangan beli. bukan usaha. Bukan. Angkat tangan terima hadiah Bukan, bukan itu usaha. menerima. Sekarang Iya, begini. Anda kan pakai tangan. Anda Enggak, kan pakai tangan. Sekarang gini. Sekarang dengar saya, ya. Oke, jadi Anda gini. Sekarang begini. Sebentar. Oke. Saya jawab dulu. Saya lanjut dulu. Jadi Anda sekarang misalnya gini ya. Kita sedang berdebat. Lalu Anda berkata, saya waktu buka mulut saya untuk bicara itu bukan usaha, itu nonsens. Waktu Anda terima hadiah angkat tangan itu usaha. Dan Tidak pertanyaan ada. saya, Tidak apakah ada. itu? Tidak ada. Hanya orang yang aneh yang misalnya begini. Kacau. Misalnya Ini begini. betul-betul. Saya menerima hadiah mobil nih misalnya. Semua dibayar oleh orang lain. Saya cuma terima. Masa saya bisa bilang, oh mobil ini Waktu hasil usaha Anda- saya. Masa Dengar saya dulu. bisa bilang, mobil ini hasil usaha saya. Nonsense. Loh, Saya Wah. tidak keluar sedikit pun uang. Saya hanya berkata iya. Lagian Pak, mengulurkan Dengar tangan dulu, itu kan cuma Pak Stefan. hanya Dengar analogi. Dengar Kalau dulu. beriman itu dalam hati Pak, gitu. Nggak pakai Dengar tangan dulu. bahkan.
Jadi bukan masalah hadiah mobil, bukan masalah hadiah mobil yang saya bicarakan. Tapi Anda kan perlu naik mobil, bawa kunci mobil, nyetir mobil itu kan perlu terima kan mobil untuk itu. menerima kan ini. Ya, menerima itu kan berarti begini, itulah Itu mengerjakan. usaha, bukan Tidak. tidak itu usaha. kalau sudah nyetir mobilnya itu sudah mengerjakan keselamatan setelah menerima, Pak. Itu nonsens, itu usaha. Jadi Anda Tidak. putar-putar dari tadi ini banyak logika Anda yang Jadi kacau. agak balau aneh dari tadi sekali itu. kalau dikatakan menerima hadiah itu usaha begitu. Loh, Saya Anda waktu tidak- naik mobil terima kunci itu usaha. Anda Bukan, menggerakkan tangan kalau Anda, naik mobil usaha. itu sudah punya kita mobilnya, itu sesudah keselamatan kita berusaha Dan memang. sekarang Setelah keselamatan kita berusaha, Anda benar. kalau mati total dalam dosa itu bagaimana bisa terima? Itu omong kosong, itu nonsens. Anda Karena sudah rusak Tuhan total, mati total memampukan dalam dosa. saya untuk menerima Berarti atau anugerah. menolak. Berarti Benar. keselamatan itu Loh, dari Tuhan. Amin. Jadi Iya, saya keselamatan itu melihat, dari Tuhan. oh benar, amin, keselamatan dari 100% Tuhan yang tidak harus ada- diterima. Benar, Tidak ada 100%. respons manusia. Oh, ada Tidak respon respons manusia. Iya. Ada respon manusia. Buktinya Alkitab suruh percaya, begitu. Buktinya Alkitab suruh percaya. Itu setelah Itulah Anda respon dilahirkan yang kembali. dituntut. Setelah Anda dilahirkan kembali. Makanya Anda nabrak Sekarang dengan gini. ayat itu. Sekarang Anda gini. nabrak dengan ayat Yohanes 1:12. Saya tidak tabrak Dan itu, Anda yang Galatia tabrak. 3 ayat Anda yang tabrak. 26. Sekarang Dan gini, semua sekarang yang gini. lain lagi. Nah, Waktu Tuhan datang mencari Adam di Taman Eden, ya, itu Adam lari, ya. benar, Adam lari. benar. Apa hubungannya? Jadi manusia rusak total, Anda rusak total dalam dosa, tidak mungkin cari Tuhan. Kecuali Tuhan menghidupkan Anda, baru bisa. Nah, Anda itu yang berespon tidak ada. kepada Tuhan. Sekarang mana ayat yang berkata lahir baru dulu baru percaya? Saya sudah tunjukkan ayat yang berkata percaya dulu baru lahir baru. Mana ayatnya yang berkata lahir baru dulu baru percaya? Mana ayat yang lahir baru dulu baru percaya? Benar. Itu ayat-ayat yang saya berikan tadi itu dalam Enggak, Yohanes. ayat itu berkata menarik, Pak. Menarik itu jangan disamakan dengan lahir baru. Itu contoh Lydia tadi jelas Tuhan yang bekerja kan? Tuhan bekerja lalu Kan kemudian saya melahirkan percaya kembali. juga Tuhan bekerja. Kan Ya. dari tadi Bapak tanya saya kan saya sudah Anda setuju. Anda itu tadi cuma asumsi saja, tidak ada menolak di sana. Kemungkinan menolak tidak ada karena Tuhan yang bekerja, dia pasti menerima. Tidak ada kemungkinan menolak. Itu adalah pemikiran Bapak, dia pasti menerima. Asumsi Anda. Saya baca Alkitab, ayat Alkitab yang jelas itu. Ayat Alkitab berkata dia menerima. Sekarang gini, Tapi Lydia ayat tolak Alkitab apa Ya. tidak Dan sekarang Waktunya habis. Lydia tolak apa terima? dia terima, dia terima. Tapi Berarti terima kan tidak bisa ditolak, terima kan? itu Oke, bukan Pak, berarti waktunya tidak bisa habis, Pak. menolak. Dan buktinya tidak bisa ditolak itu kan dia terima. Mana buktinya tidak bisa ditolak? Kalau Pak Muriwali kasih hadiah ke saya, Dan kan dia saya terima. buktinya dia terima. Ya, Buktinya memang dia dia terima. terima. Aduh, Loh, logikanya oke. bagaimana sih, Pak? Lalu logika Menerima Anda itu bukan tidak, berarti logika tidak Anda bisa yang menolak. Tidak logika Anda yang mengatakan dia tolak mana? Tidak ada ayat Oke. di situ ditolak. Oke, moderator. Oke, waktunya habis Nonsens itu. saja Anda ini, nonsens ya. Moderator. Tidak ada kan? Oke, waktunya habis. Oke, tolong bicara secara bergantian ya supaya penonton juga nggak bingung. Oke, yang terakhir ya berarti. Iya. Silakan. Iya. Closing statement apa? Pak Muriwali, Terakhir silakan. untuk sesi ini. Jadi siapa Bukan. yang bertanya sekarang? Sekarang Pak Steven tanya, Pak MIM. Ya, silakan. Oke, sekarang saya tanya Pak MIM ya. Jadi ini masih 5 menit. Oke. Ya, betul. Jadi begini. Kalau saya kasih hadiah ke Pak Muriwali terima. Apakah itu membuktikan Pak Muriwali tidak bisa menolak? Beda, kasusnya beda. Oh, kok Anda beda? membutuhkan- Kok Anda membutuhkan beda? Dan saya tidak rusak total, iya. tidak mati Oh total. ya, saya jelas Ini. bukan Tuhan, Dengar dulu, tetapi begini. dengar dulu. Sebentar, Ini Pak. pertanyaan salah kaprah. Bukan pertanyaan. salah kaprah. Sebentar. Salah kaprah. Bukan salah kaprah. Ini Pertama, mau Anda- ini sebentar. Bukan. Anda salah Sebentar. kaprah, Anda salah kaprah. No, Sebentar, no, no. sebentar. Ini waktu saya. Sekarang saya luruskan. Ya coba. Saya luruskan, begitu ya. Jadi ini hanya untuk membongkar kesalahan logika bahwa kalau suatu hadiah diterima itu sama dengan tidak bisa ditolak gitu. Tidak, Saya nggak ada ini bukan logikanya. mati terhadap Anda. Saya bukan mati terhadap Anda. Bukan. Kalau Anda beri saya uang, saya terima. Saya bukan mati. Tapi kalau manusia berdosa itu rusak total, mati total. Tuhan hidupkan dia dulu baru kasih itu. Sekarang tidak ada ayatnya Tuhan hidupkan dulu baru dia menerima. Itu Yang ada hidupkan adalah dia. mana ada dikatakan Tuhan hidupkan dulu? Tidak Tuhan ada. yang bekerja dalam hatinya. Bekerja iya, Pak. Bekerja iya, tapi bukan dihidupkan dulu. Loh, Tuhan bekerja menghidupkan sehingga dia percaya. Mana ada kata menghidupkan di situ? Tuhan Lalu yang bekerja. percaya siapa? Tuhan bekerja, ya kan? Dia percaya berarti hidup.
Dia percaya Tidak, orang tidak. tidak hidup tidak mungkin. Nah inilah. Ya, orang Tadi percaya itu saya hidup, masih ingat di sesi pertama Pak Muriwali malah berkata dia tidak mau pakai istilah mati total. Sekarang dia pakai terus-menerus. Loh, mati total dalam istilah hubungan dengan Tuhan itu jelas. Oh ya, sekarang begini, ya. Sekarang begini. Apa? Mati total itu artinya terpisah dari Tuhan. Terpisah dari jelas. Tuhan dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Betul. Benar. Nah, Tuhan berinisiatif untuk datang memberikan kasih karunia. Hidupkan orang itu dulu. Tidak dikatakan. Oh, tidak. Menarik orang tersebut. Orang mati bagaimana bisa terima hadiah, Pak? Orang mati bagaimana? Nah, karena Bapak menyamakan sebentar. Bapak menyamakan mati jasmani dengan mati rohani kalau begitu. Jadi ilustrasinya seperti itu. Padahal Alkitab tidak. Alkitab justru mengatakan bahwa mati rohani itu Tuhan tuntut tanggung jawabnya untuk percaya karena dia sudah kasih karunia. Mati rohani dituntut tanggung jawab itu nonsens. Sudah mati dituntut tanggung jawab. Bagaimana? Karena Tuhan mampukan dia. Dan buktinya di Alkitab sangat banyak dituntut. Berarti kalau Tuhan mampukan, Tuhan hidupkan dia lebih dahulu kan? Tidak ada. Wah, itu bagaimana? Jadi ini lucu, dagelan ini Pak kita, dagelan. Ini yang tidak dagelan. Ini yang dagelan. Banyak, Pak. Oh, jelas. Dari tadi Bapak tidak paham. Saya kembali ke sini. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Sebentar. Ya. Ini jelas sekali. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Iya, karena Anda baca ayat itu hanya stop di sana, tidak membaca ayat-ayat lain, maka Anda saya kasih ayat lain. Sebentar, Pak. Ini giliran saya belum tanya sama Bapak. Ya. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Jadi bukan Tuhan hidupkan jadi anak dulu, baru dia beriman. Anak-anak Allah karena iman. Pertanyaannya begini. Enggak, saya yang bertanya, Pak. Saya yang bertanya. Iya, Bapak yang bertanya. Enggak, bukan. Iya, saya jawab. Sekarang begini. Jawaban, iya. Saya mau saya tanya Yesaya 5 ayat 4. Loh, tadi Galatia sekarang lari ke Yesaya. Anda itu saya mau lari-lari ke itu saya Galatia dulu lah. Yang Galatia dulu lah, Pak. Ya, oke, Bapak. Sekarang saya tanya di Galatia. Ya. Iman dulu atau jadi anak Allah dulu? Menurut Galatia 3 ayat 26. Dengar dulu ya. Enggak, Bapak jawab aja langsung. Iya. Dia beriman karena dilahirkan kembali. Loh, kalau begitu anak Allah dulu baru iman. Loh, enggak bisa. Dia dilahirkan kembali, dia beriman. Pas lahir jadi anak enggak, Pak? Pas lahir jadi anak kan? Orang yang lahir kan jadi anak. Jadi menurut logika Bapak, jadi anak dulu baru iman. Itu kan tidak bicara urutan kronologis. Loh, ini kronologis. Anak Allah karena iman. Loh, karena iman. Kalau karena itu dasar, Pak. Iya, berarti gini. Loh, urutannya gini loh. Lahirkan kembali, dia beriman, jadi anak-anak Allah. Betul kan itu? Apa tidak, pas dia lahir itu sudah anak. Dia jadi anak pas dia lahir. Itu satu set, Pak. Satu set. Itu lahir baru. Ini dasarnya. Dasarnya adalah iman. Dasarnya adalah iman. Kamu beriman. Dengar dulu. Bapak yang dengar saya. Sebentar, ini waktu saya. Saya jawab dulu. Enggak. Saya sudah cukup dengan jawaban Bapak. Karena muter-muter. Sekarang saya mau beralih ke Yesaya. Kalau enggak nanti pertanyaannya habis. Yesaya 5 ayat 4. Ya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa dihasilkannya hanya buah anggur Galatia dulu, Pak. Jangan lari kayak saya. Galatia itu. Saya kan yang bertanya. Kok Bapak yang memutuskan pertanyaan saya sih? Anda yang bertanya. Benar, saya yang bertanya. Saya bertanya Yesaya 5 ayat 4 sekarang. Saya jawab Galatia tadi. Wah, kurang fair kalau begitu. Masa waktu saya bertanya, jadi kelihatan dia tidak mau menjawab. Kelihatan aneh sekali. Ini lari ke sana kemari. Dan Pak MM waktunya habis. Dari tadi muter-muter jawabnya. Anda yang muter-muter, saya tidak Oke, muter-muter, silakan. Pak. Giliran Pak Muriwali, apa closing statement sekarang ya? Ini yang closing statement saya atau itu? Mestinya Pak closing statement 3 menit saja. Kan giliran. Tadi barusan saya, sekarang Pak Muriwali. Tidak, Anda yang duluan presentasi ya, Anda yang closing statement duluan. Lalu gimana Pak Moderator? Tadi barusan giliran saya. Iya, Anda yang saya duluan. Serahkan ke Pak Moderatornya. Tidak, biasanya kemarin. Bagaimana atau mau? Tidak. Kemarin biasanya begitu. Siapa yang materi duluan, dia yang akan. Saya kembalikan ke moderator. Saya kembali moderator karena saya barusan saya nih. Loh, enggak masalah. Enggak masalah saya kira. Gimana Pak Moderator? Bagaimana Pak MM dan Pak Steven, bagaimana? Kalau tadi merasa belum selesai 1 menit atau berapa detik buat jawab yang tadi terakhir? Saya kira gini Pak. Kalau closing statement itu
itu yang menyampaikan materi pertama, dia nanti yang closing statement duluan. Itu selama 3 kali berturut-turut seperti itu. Jadi ikut saja itu. Sekarang Pak Stephen yang closing statement. Bukan Pak Muriwali dong yang menentukan, moderator yang menentukan. Kan ikut aturan yang dulu. Yang berubah kan cuma interaksi kita di tengah saja ini kan. Ya gimana Pak moderator? Terserah. Terserah, saya nggak tahu kesepakatan pertama bagaimana. Pak Steven dan Pak Emem kesepakatan pertama bagaimana? Oke, nggak masalah. Kesepakatan pertama karena tidak dirubah. Yang dirubah cuma interaksi di tengah ini saja. Sebenarnya nggak ada masalah sih, closing statement siapa dulu sebenarnya nggak ada masalah sih. Nggak, kalau saya masalah. Sih nggak ada masalah ya. Nggak, kalau saya masalah. Jadi dia aja lebih dahulu. Oke, baik kalau gitu ya, karena begini. Closing statement sekarang ya, berapa? Dipotong menjadi 3 menit. Oke. Baik, closing statement saya begini. Dari tadi kita melihat asumsi demi asumsi yang dimunculkan oleh Calvinisme, ya, bahwa kasih karunia tidak dapat ditolak. Padahal ada banyak ayat yang mengatakan kasih karunia bisa ditolak. Dan ayat-ayat yang mereka pakai, tidak ada satupun yang berkata kasih karunia tidak dapat ditolak di situ. Ya, Tuhan membuka hati Lydia, oh ya saya percaya. Tetapi tidak dikatakan Tuhan membukanya secara tidak dapat ditolak. Calvinisme berkata bahwa Tuhan tidak memaksakan kasih karunia-Nya, ya, tapi dia dilahirbarukan. Berarti Tuhan memprogram ulang orang tersebut kalau begitu ya. Jadi sebenarnya iman di dalam Calvinisme bukanlah respon manusia. Tadi sudah jelas Pak MYM berkata bahwa itu bukan respon katanya ya, bahwa manusia tidak dituntut untuk merespon. Padahal di dalam Alkitab justru itulah tanggung jawab manusia. Tuhan berseru, percayalah. Ketika kepala penjara di Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, Tuhan, apa yang harus kami lakukan supaya kami diselamatkan? Mereka berkata, percayalah kepada Yesus Kristus. Jadi ini adalah suatu respon yang harus dipegang, dan respon itu bukanlah suatu usaha, suatu jasa pada manusia, melainkan suatu menerima hadiah. Dan kalau menurut logika Pak IBM menerima hadiah itu suatu jasa atau suatu usaha, itu suatu hal yang sangat aneh sekali. Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa menerima atau beriman itu bukanlah usaha. Bukanlah usaha. Dan dibedakan dengan perbuatan, begitu ya. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam Calvinisme yang dianut oleh Pak MYM tidak ada tanggung jawab manusia sama sekali untuk keselamatan. Dan itu berarti bahwa kalau ada orang yang tidak diselamatkan, itu memang karena Tuhan tidak ingin dia diselamatkan, yang dari dia. Ya, Tuhan tidak ingin manusia itu diselamatkan, yang bertentangan dengan ayat Alkitab bahwa Tuhan ingin semua manusia diselamatkan. Gitu. Jadi ini kembali kepada karakter dasar Allah. Karakter dasar Allah, ya, Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Calvinis sering berkata Allah Maha Berdaulat, sehingga mereka tidak mau ada satu molekul pun lepas dari kedaulatan Allah. Saya juga percaya Allah yang Maha Berdaulat, tapi saya percaya Allah yang Maha Kasih. Saya heran kalau satu molekul pun tidak boleh lepas karena kemaha berdaulatan. Maka saya heran kenapa Maha Kasih malah membenci mayoritas manusia di muka bumi ini. Ya. Kalau dikatakan karena dosa, sekali lagi itu tidak berdasar, karena ternyata yang percaya pun orang berdosa, begitu. Kalau dikatakan kasih memilih, lalu diibaratkan seperti memilih istri. Memilih istri itu dibatasi satu orang. Tetapi untuk keselamatan tidak ada yang membatasi Allah. Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan semua orang manusia? Ini tidak bisa dijawab oleh Calvinisme. Selain katanya in His good pleasure, berarti Tuhan senang tadi ya, in His good pleasure, Tuhan berkehendak bahwa manusia itu binasa. Kenapa? Apakah Allah demikian Allah yang Maha Kasih? Ini yang perlu dipertanyakan. Jadi irresistible grace ya adalah konsep yang tidak ada dalam Alkitab, karena tidak ada kata-kata itu dalam Alkitab, dan konsepnya juga tidak ada. Sangat jelas sekali. Ya. Oke Pak. Silakan Pak Emim langsung. Yang pertama-tama tidak dituntut respons dari manusia selama manusia itu rusak total ya, dia mati total di dalam dosanya, dalam pengertian rohani, hubungan dengan Tuhan terputus total. Maka Tuhan tidak mungkin menuntut respons kepada orang mati secara rohani. Itu sesuatu yang absurd ya. Maka Tuhan hidupkan lebih dahulu manusia itu yang mati rohani, barulah setelah itu manusia itu berespons ya. Itu seperti itu. Jadi logikanya seperti itu, dan ini sejalan dengan Alkitab ya. Lalu kemudian mengenai kasus Lydia tadi ya, Pak Stephen berkata tidak ada di sana dikatakan anugerah itu tidak dapat ditolak, tapi terbukti sendiri di sana Allah bekerja, Lydia percaya. Itu jelas itu di sana. Tetapi yang dia katakan kemungkinan menolak ada, itu sama sekali tidak ada di situ. Jadi asumsi saja kan di situ ya. Lalu kemudian masalah tanggung jawab manusia, apakah tidak ada dalam keselamatan? Setelah kita lahir baru, setelah kita sadar secara rohani, kita percaya,
baru dituntut kita berjuang di dalam keselamatan itu. Untuk hidup benar, hidup suci, mempermuliakan Tuhan. Jangan berbuat dosa dan lain sebagainya. Nah ini yang benar. Orang mati dihidupkan dulu oleh Tuhan, ya, dihidupkan, dia beriman, dia kenal Kristus. Setelah itu baru dia bertanggung jawab atas keselamatannya. Ini respons Kristen. Ya, bukan sama sekali tidak ada respons, tapi respons setelah selamat, bukan respons sebelum selamat. Sebelum selamat tidak ada yang bisa berespon. Itu nonsens ya. Lalu kemudian mengenai Allah tadi ya, Maha Kasih atau tidak ya. Kasih itu memilih ya. Sama seperti Pak Stephen waktu menikah memilih satu orang saja dan tidak memilih yang lainnya. Itu tidak berarti bahwa dia membenci wanita-wanita lain yang dia tidak nikahi. Tidak. Saya menikah dengan satu orang istri, itu tidak berarti bahwa saya membenci wanita lain yang mungkin dulunya suka sama saya. Tidak. Tetapi mengapa Tuhan membenci mereka yang tidak dipilih? Oleh karena dosa. Ini clear. Dosa mereka. Mereka dibenci bukan karena ditolak. Bukan karena reprobasi. Bukan. Mereka dibenci karena dosa-dosa mereka. Ya seperti itu. Jadi kasih memang memilih. Jadi kalau Pak Stephen berkata mengorbankan sifat kasih Allah, itu nonsens, tidak ada. Kasih memang memilih, ya. Dan Tuhan berhak mempergunakan anugerah kasihnya atau harta kasih karunia-Nya kepada siapa dia mau. Lalu di sisi lain, di sini teologi reform sangat menekankan kedaulatan Allah. Ya, kalau dalam teologi Pak Stephen ini bagaimana kedaulatan Allah dinyatakan ya? Dia ingin semua selamat, ternyata banyak yang tidak selamat. Berarti Allah di sini adalah Allah yang impoten, Allah yang tidak berdaulat begitu. Reform tidak percaya Allah seperti itu. Dia adalah Allah yang berdaulat, mutlak atas segala sesuatu, ya. Dan sekaligus dia adalah Allah yang mengasihi. Mengapa dia adalah Allah yang mengasihi? Waktu dia menolak reprobat, bukan karena dia membenci mereka, tapi dia senang memilih sebagian, dia menolak sebagian, ya. Ya, itu tidak berarti dia membenci, tetapi kalau nanti membenci reprobat dan membuang mereka ke neraka, itu karena dosa. Clear, argumentasi saya jelas. Oke. Ya, waktu habis, semua sesi sudah terlaksana ya. Terima kasih pada Pak MM dan Pak Stephen. Ya. Baik. Bisa dilanjut. Terima kasih pada Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Stephen. Agak panas hari ini kita. Oh, saya tidak panas juga. Biasa aja lah, Pak. Ya, ya, ya. Sampai ketemu di sesi terakhir ya. Oke. Ya. Baik. Ya, sampai.